Ya, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik keselamatan mendaki gunung. Ya, bersama kami sudah hadir narasumber dari Mapala UI, Tubagus Rian Aronda, dan melalui sambungan telepon ada Bapak Surono, Kepala Badan Geologi Kementerian SDM. Namun sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan terlebih dahulu paket berita berikut ini. Kegiatan pecinta alam dan pendakian gunung merupakan kegiatan yang cukup favorit di kalangan generasi muda dan mahasiswa. Hal itu merupakan suatu hal yang positif di tengah-tengah budaya glamor dan budaya pop generasi muda, sehingga dapat menjadi penyeimbang bagi gaya hidup mewah dan pergaulan narkoba. Namun demikian, hal-hal positif tersebut mestilah dilakukan dengan tindakan-tindakan positif dalam langkah-langkah yang nyata dan berdisiplin tinggi. Namun jika tidak memperhatikan, larangan petugas saat mendaki bakal menjadi malapetaka yang berujung maut. Seperti yang menimpa Eri Yunarto, mahasiswa semester 6 jurusan Teknik Industri Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Ia terjatuh ke dalam kawah Merapi saat nekat berfoto-foto di puncak Garuda Sabtu 16 Mei lalu. Kepala Badan Geologi Kementerian SDM, Surono, menyesalkan tindakan berfoto selfie di lokasi berbahaya tanpa menghiraukannya. Menurut Surono, kondisi puncak Garuda sebenarnya tidak memungkinkan buat didaki. Pekatnya gas beracun dari aktivitas kawah Merapi dan kondisi tanah labil dapat mencelakakan para pendaki yang memaksakan diri naik hingga ke puncak. Dengan kejadian yang menimpa Eri Yunarto, tentunya bagi siapa saja yang ingin mendaki gunung harus memperhatikan petunjuk larangan petugas dan lokasi yang dilarang untuk didaki, sehingga hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Iya, langsung saja kita sapa Bapak Surono. Pak Surono, tadi kita sudah mendengarkan dari paket yang kita tayangkan sebelumnya ini bahwa kejadian seperti ini ada juga pengaruhnya dengan dari ketidaktahuan dari para pendaki gunung dan juga mungkin dari ketidaksiapan mereka ketika mereka melakukan pendakian gunung sehingga akhirnya terjadi kecelakaan gitu, bahkan sampai menewaskan mereka pada akhirnya. Nah, sebenarnya dari pemerintah sendiri apakah sudah ada perhatian khusus sehingga akhirnya peristiwa ini bisa kita tanggulangi di masa yang akan datang? Sebetulnya begini Mbak, selamat siang para pemirsa Satu TV yang saya hormati Mbak Amanda dan narasumber lainnya. Jadi sebetulnya sudah ada pelang peringatan di Pasar Bubar bahwa tidak boleh mendaki Merapi sampai puncak karena letusan tahun 2010 itu membuat batuan di sekitar puncak itu labil. Bisa saja kalau beriringan naik itu yang di atas kena batu yang labil jatuh ke bawah kan mengenai yang di bawahnya dan di atas juga masih labil juga, ya kan. Jadi memang sudah ada larangan seperti itu dan setiap pos pos di mana orang mau naik, misalnya di pos Selo itu juga sudah koordinasi dengan penjaga di sana bahwa naik hanya sampai ke Pasar Bubar. Sebetulnya bukan hanya sekali kejadian Mbak di pendaki meninggal di gunung itu ya. Seperti kita ingat 17 orang tanggal 1 Februari 2014 itu ada 17 orang meninggal di Sinabung. Sebetulnya mereka masuk daerah yang tidak boleh orang masuk atau daerah bahaya, yaitu waktu itu radius bahayanya ada 5 km. Mereka masuk 3,5 km. Kena awan panas mereka 17 orang meninggal, ya kan. Sama dengan 1 Januari tahun 2013, 2 orang masuk ke Kawah Sindoro. Sebetulnya Sindoro itu dalam kondisi normal sama seperti Merapi juga. Tetapi bahwa gunung api aktif ini ada gas-gas beracun dan sebagainya. Mereka masuk ke kawah Gunung Sindoro, 2 orang meninggal. Nah, hal seperti ini yang harusnya diperhatikan bahwa semua itu ada rekomendasinya, ya kan? Ada rekomendasinya walaupun dalam kondisi normal gunung api itu ada gas beracun dan sebagainya. Mungkin masih ingat juga ada beberapa siswa yang meninggal di Gunung Salak. Nah, mendaki gunung adalah suatu hal yang mengasihkan, apalagi Indonesia itu memiliki gunung paling banyak di dunia, ya kan. Bahwa pemuda-pemuda kita itu ahli naik gunung itu harus gitu ya. Tetapi juga Pak Surono, bagaimana? Pak Surono, sejauh mana petugas di lapangan kemudian berwenang untuk memberikan himbauan? Sejauh mana mereka bisa memberikan larangan kalau memang toh pada akhirnya sejumlah pendaki ini tetap tidak menghiraukan larangan tersebut dan tetap maju dan melanjutkan terus pendakian mereka? Nah, ini sulit Mbak, karena di sana di Pasar Bubar sudah ada pelang gede, dilarang naik ke puncak di Merapi itu, ya kan? Di situ ada pelang gede sekali. Apakah rambu-rambu lalu lintas harus dijaga oleh polisi setiap rambu lalu lintas? Kan tidak. Hanya dipasang begitu, semua orang bisa baca.
Semua orang harus mengikuti, itu saja. Demi keselamatan pendaki, ya kan? Demi aman orang mendaki di gunung api kan seperti itu yang kita lakukan. Ini tugas kita. Kalau melarang dan tidak boleh melarang itu ada pelangnya sudah gitu kan. Dan tiap rekomendasi di website juga ada. Kalau misalnya mau datang suatu tempat, apalagi ekstrim ya seperti gunung api, ya tentunya cari informasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sana. Di Merapi ada pelang gede itu di Pasar Bubar, hanya mendaki hanya sampai ke Pasar Bubar. Artinya permasalahan yang ditemui oleh petugas di lapangan ini adalah banyaknya pendaki yang kemudian juga tidak menghiraukan larangan baik lisan maupun tulisan yang sudah dipasang oleh petugas yang berwenang. Seperti itu ya Pak Surono? Saya kira seperti itu, bahwa semua itu sudah ada larangan yang seperti Sinabung waktu itu. Kan ada rekomendasi, orang juga semua tahu, media juga tahu bahwa tidak boleh masuk dalam radius 5 km. Kemudian masuk ada yang meninggal, terus alasan berikutnya karena pintu masuknya tidak dijaga dan sebagainya. Lah, kalau sudah larangan apa kita ada pelang-pelang rambu-rambu lalu lintas mesti ada polisi yang menjaga. Kalau ada yang melanggar terus dikejar-kejar, kan nggak seperti itu. Kita negara yang bermartabat, kita negara yang masyarakatnya juga cerdas gitu ya. Kita tahu bahwa ada suatu larangan itu bukan untuk dilanggar tetapi untuk dipatuhi gitu. Jadi mungkin ya sosialisasinya terhadap para pendaki gunung ini yang mungkin harus ditingkatkan ya Pak ya, bahwa kalau ada larangan ya harus dipatuhi gitu ya. Tapi mungkin mereka masih ada merasa tertantang begitu ya, kalian mungkin oh ini berbahaya, tapi bukan berarti kita harus stop, malah justru harus lebih berani lagi untuk mendaki supaya bisa mereka mencapai puncak. Untuk itu kita tanyakan langsung nih ke praktisi yang juga pendaki gunung dari Mapala UI, Mas Rian, gimana sih? Pastinya kan kalau dalam pertemuan-pertemuan kegiatan Mapala sebagai sebuah organisasi, tahu lah ya cerita-cerita seperti ini, ada kecelakaan, larangan tetap tidak dihiraukan, kemudian berakibat fatal. Seperti apa sebetulnya yang berada di dalam benak seorang pendaki ketika apakah benar yang dikatakan Valerina tadi kemudian jadi justru merasa lebih tertantang atau bagaimana? Tentunya kan bahaya-bahaya ini sudah banyak disosialisasikan antara sesama pendaki seperti itu. Sebenarnya itu kan kalau kegiatan di outdoor itu kan mempunyai resiko ya. Setiap kegiatan itu mempunyai resiko. Nah di Mapala itu diajarkan untuk mengurangi resiko tersebut Mbak. Misalnya kita mau melakukan perjalanan ke gunung. Misalnya naik Gunung Salak. Nah di Salak itu misalnya kita akan lewatin jalur yang ada tebingnya. Nah kita sebelum berangkat itu melakukan riset terlebih dahulu. Gimana caranya sih kita melewati tebing itu dengan selamat. Misalnya kita membawa peralatan yang cukup. Misal membawa tali dan membuat alat-alat yang dibutuhkan saat untuk melewati tebing. Jadi sebenarnya setiap kegiatan itu kan ada resikonya. Nah apalagi di outdoor kan resikonya berdampak langsung. Makanya kita diajarkan untuk meminimalisir sekecil mungkin tingkat kecelakaannya dengan cara melakukan riset sebelum perjalanan gitu. Iya, riset. Nah, kalau misalnya seperti ini itu ada suatu kejadian kemudian yang tidak mengenakan begitu ya, entah itu kecelakaan ataupun suatu yang membuat dia si pendaki ini tewas. Menurut Anda apakah risetnya kurang atau lebih dikarenakan faktor lain? Mungkin bisa jadi riset yang kurang. Kalau saya sih biasanya di Mapala itu diajarin risetnya sedalam mungkin, sedetail mungkin. Dan sebelum kita berangkat menuju perjalanan tersebut, kita harus wajib presentasi ke setiap anggota di Mapala. Gimana nih persiapan kita? Kita layak nggak buat jalan ke suatu gunung tersebut? Nah, dari presentasi itu bakal ketahuan kita kurangnya di mana, kita harus perbaiki yang di mana. Nah, biasanya itu juga ada skenario-skenarionya. Misalnya ada skenario kalau terjadi kecelakaan, harus diapain sih? Misal korban masuk ke jurang. Nah, kita bawa peralatan buat menyelamatin korban tersebut dari jurang. Nah, habis dari jurang harus diapain lagi nih? Misalnya dikasih medis. Setelah di medis baru ada tahapan. Jadi sudah ada skenario-skenario seperti itu. Kita akan tanyakan ke Pak Surono. Pak Surono, dari dialog yang sudah Anda lakukan terhadap teman-teman dari korban Eri Yunarto seperti itu, apakah Anda bisa menyimpulkan atau melihat seberapa kesiapan mereka, grup ini dalam melakukan pendakian Gunung Merapi? Sebetulnya para pendaki itu sudah sangat tahu ya
kelengkapannya dan cara-cara mendaki dan sebagainya. Yang mereka tidak serk adalah manakala ada rasa ingin, ya kan, ada hati yang rasa hati yang ingin sampai ke puncak, dan rasio yang sebetulnya menerima di sana melihat ada pelang yang tidak boleh naik, ya kan. Jadi dialog antara hati dan rasio itu nggak nyambung, ya kan. Memang untuk bergaul dengan alam itu harus lengkap ya kan. Harus dilakukan dengan jujur, dengan hati yang jujur, dengan hati yang lapang, dengan rasio yang sehat. Ingin boleh, tetapi ada rasio yang harus kontrol. Oh, ini tidak boleh naik sampai ke atas. Oke lah, sampai sini saja. Artinya si pendakinya selamat, ya kan. Alam tetap juga hormat karena si pendaki juga menghormati gitu. Alam itu jujur, harus dekati dengan jujur, ya kan, dengan rasio yang sehat. Oke, saya ingin sampai ke puncak, tetapi puncak bahaya. Dan saya sudah diperingatan, ada pelang pengumuman, jangan ke sana lah, ya kan. Nah, seperti itulah, ya kan. Seperti di Sinabung juga sama. Rasa ingin tahuan, ya kan, hati yang menggelora ingin tahu sampai dekat, tetapi ada rasio bahwa dimanapun, di media manapun, Pemda pun tahu bahwa radius bahaya jalan 5 km. Mereka masuk ke wadah 3 km, kena mereka, ya kan. Dan naik gunung berapi aktif itu bukan hanya sekedar terjalnya medan, memang suatu olahraga ekstrim, tetapi juga di sekitar kawah adalah gas beracun. Di sanalah dialog antara hati dan rasio harus betul-betul seimbang, Mbak, supaya gunungnya selamat, yang mendaki juga happy. Itu loh, Mbak. Iya, baik. Terima kasih Pak Surono. Tetap di telepon Anda karena kita masih akan melanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali.